Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik juga ternyata ya, PBNU trending ya, dulu larang NU diseret ke politik praktis ya, kini sekjennya malah endorse Erick Thohir. Bayangkan begitu ya, bagaimana nantinya begitu. Jadi kalau kita melihat politik hari ini ya, ketika PBNU itu tidak lepas dari yang namanya politik praktis begitu. Walaupun ya Gus Yahya mengatakan ya jangan bawa-bawa PBNU dalam urusan politik. Tapi ujung-ujungnya ya seperti itu begitu. Lantas bagaimana dengan pernyataan ini begitu? Ini menjadi trending begitu kan. Gus Yahya tegaskan NU dilarang ya berpolitik praktis ya. Pengurusnya ya, pengurus yang dukung bakal capres ditegur ya. Kita lihat saja begitu bagaimana perkembangan politik hari ini begitu ya. Bahkan ya Sekjen PBNU Erick Thohir bisa dampingi Ganjar di Pilpres di 2024. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Tetapi kalau Pak Saifullah Yusuf menyodorkan Pak Erick Thohir maju di situ, bagaimana dengan yang lain kan, kira-kira seperti itu, seperti Muhaimin dan sebagainya begitu kan ya. Warga Nahdliyin ya bisa saja pecah begitu kalau Muhaimin menjadi calon presiden begitu ya. Tetapi inilah politik kita. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. PBNU trending, dulu larang NU ya diseret ke politik praktis ya. Kini sekjen malah endorse Erick Thohir ya. Benar juga begitu kan di satu sisi ya ini. Semenjak NU dipimpin SAS ya, Sail Akil Siraj, lanjut lagi dengan yang sekarang ini entah siapalah yang namanya ya. NU bukan lagi ngurusi agama, udah melenceng kemana-mana, yang penting ada cuannya. Enggak heran lah, ya enggak seperti itu juga begitu ya. Apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu. Tetapi saya lihat dari PBNU hari ini mulai dulu itu memang dia konsisten begitu ya. Mungkin ya ketika ada orang yang datang ke PBNU ya, lalu kemudian menanyakan bagaimana ini copras ini, ya disodorkan itu begitu kan. Ya mungkin saja di satu sisi memang benar bahwa PBNU tidak boleh melakukan ya politik praktis seperti ini begitu. Tetapi bukan soal cuan atau apa, tetapi bagaimana jaringan-jaringan itulah yang kemudian harus rata semua, baik kepada siapapun begitu kan ya, memberikan seolah-olah independen begitu kan, begitu logika kita begitu. Jadi artinya kalau ada orang yang menafsirkan ada cuan atau apa, saya kira perlu dikoreksi ya dalam hal ini, bahwa kepentingan-kepentingan itu memang ada, tapi perlu diingat bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh beberapa orang ya muncul spekulasi seperti itu begitu. Bahkan ini menyebutkan ya, kita tunggu teguran ketua PBNU kepada sekjennya. Seperti apa dan bagaimana tegurannya walaupun kelihatannya ya. Tetapi saya rasa kalau PBNU sangat objektif sekali begitu kan ya. Kalau memang sekarang tidak ingin mendukung siapa-siapa, tetapi banyak yang menyodorkan di kalangan NU ya, di kalangan struktural, ya seharusnya itu diberi teguran begitu kan ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gus Yahya pada waktu itu begitu. Ini mungkin akan lebih menarik ya ketika PBNU itu netral kan, seperti itu logikanya begitu. Gus Ipul tidak salah mengusulkan Erick Thohir sebagai capres Ganjar sesuai jabatan sebagai pejabat politik ya. Jika ketua PBNU melarang NU terlibat dalam politik praktis, seharusnya semua pengurus NU tidak lagi ya berlatar belakang parpol ya. Biasanya ya anggota parpol rangkap pengurus NU lebih fokus kepentingan politik. Ya, betul sekali begitu ya. Justru warga NU menarik untuk jadikan ya dagangan, tapi kami selaku warga NU kultural belum tentu ikut instruksi elit struktural NU. Jadi mungkin dulu itu yang namanya struktural di PBNU tidak boleh ikut serta dalam politik praktis ya. Di situ begitu. Lantas bagaimana pernyataan apa yang disampaikan oleh Gus Ipul begitu ya? Ya bisa saja itu sebagai nanti teguran begitu ya. Walaupun warga Nahdliyin ya, tokoh-tokoh yang lain banyak yang menyodorkan Erick Thohir di situ begitu. Tapi itu kan bukan pengurus struktural kan begitu. Model seperti ini mau jadi panutan ya. Ini banyak sekali. Sebagai warga NU sudah sangat muak dengan sikap yang tegas dari mereka ya. Bahkan sekalian aja PBNU jadi parpol biar enggak abu-abu. Janganlah, ini kan ormas ya, tidak perlulah. Kan ada PKB di situ begitu. Bahkan ini disebutkan ya, ini merupakan bentuk yang berbeda ya dari begal partai secara halus ya, memodali ormas secara perlahan, lama-lama didapuk dan jadilah bos ormas walaupun tidak ditampilkan secara organisatoris. Jadi begini, saya meluruskan saja begitu ya.
bahwa perkembangan politik hari ini ya PBNU saya kira harus netral ya, di satu sisi seperti itu begitu kan, banyak pro dan kontra sebenarnya melihat perkembangan politik hari ini begitu ya, tetapi mungkin ada segelintir orang mengatakan ya sekilas saja ketika ditanya kamu dukung siapa, kan begitu logikanya ya, dukung si A si B, lalu kemudian ditimbullah narasi-narasi bahwa seolah-olah dia dukung A dukung B, kan begitu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, PBNU trending, dulu larang NU diseret ke politik praktis, kini Sekjen malah endorse Erick Thohir. Benarkah seperti itu? Ini dikutip dari Gelora ya. Ini sangat menarik sebenarnya kalau kita berbicara tentang politik di PBNU begitu ya. Frasa ya PBNU trending di Twitter ya sejak Rabu ya, setelah muncul pernyataan dari Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ya, melalui rilisnya kepada sejumlah media mengenai dukungan kepada Erick Thohir untuk menjadi calon wakil presiden ya. Bahkan warganet mengungkit pernyataan Ketua PBNU ya Kiai Yahya Khalil ya Sakub ya yang sempat memastikan PBNU tidak akan terlibat dalam politik praktis termasuk dukungan calon presiden. Lah ketika melihat Gus Yahya pada waktu itu diundang oleh PAN oleh semuanya, dia netral begitu kan ya. Nggak tahu, tetapi bagaimana belum ada pernyataan secara resmi apa yang disampaikan oleh PBNU mendukung siapa begitu. Saya rasa melihat dari perkembangan PBNU sekarang ini netral begitu kan. Walaupun ada pengurusnya misalnya secara struktural banyak, apalagi secara simpatisannya ya secara kultur ya banyak yang kemudian menyodorkan Pak Sandi, menyodorkan Pak Ganjar, Pak Erick Thohir, menyodorkan dengan yang lain begitu. Saya kira mungkin ya simpang siur terkait dengan adanya berita-berita seperti ini begitu. Tapi saya lihat bahwa ya perkembangan apa yang disampaikan Gus Ipul itu bisa saja apa yang disampaikan media itu benar juga begitu kan. Ini seharusnya ya Ketua PBNU harus memberikan satu statement bagaimana untuk memberikan klarifikasi itu sebagai ya biar tidak dicap sebagai PBNU itu adalah mendukung 1A 1B begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi ini menarik begitu ya. Bahkan namun kini justru ya sejumlah ya pesohor di kalangan NU mulai bermanuver memberikan dukungan baik secara langsung maupun tersirat kepada sosok tertentu. Jadi saya garis bawahi bahwa dulu ya Gus Yahya mengatakan bahwa yang masuk dalam struktural tidak boleh ikut serta ya dalam politik praktis. Ya kira-kira seperti itu begitu. Seorang tokoh NU yang juga politisi PKB, Umar Hasibun, menyayangkan adanya pernyataan dari Gus Ipul tersebut ya. Istiqomah ternyata sulit karena Ketum PBNU larang bawa-bawa NU berpolitik praktis. Sekarang secara terang-terangan Sekjen PBNU ya dukung ya Erick jadi cawapres. Apa Ketum PBNU berani tegur sekjennya yang didukung ya, yang dukung Erick jadi cawapresnya? Apa pendapat kalian guys ya? Tulis dikutip dari Warta Kota ya di Twitter pribadinya. Bahkan dia mengatakan Saifullah Yusuf dan Gus Ipul sebelumnya mengatakan banyak warga NU menginginkan Erick Thohir menjadi calon wakil presiden mendampingi capres PDP Perjuangan yaitu Ganjar Pranowo. Gus Ipul mengaku mendapat banyak ya pesan dari masyarakat NU terkait hal tersebut. Banyak warga NU ya yang memang menginginkan Erick Thohir menjadi cawapres Ganjar. Itu bisa dilihat dari hasil survei yang kita baca Gus Ipul ya dalam keterangan tertulis pada hari Rabu dikutip dari kompas.com. Nah, kalau kita melihat ini bisa saja apa yang disampaikan Gus Ipul bisa saja benar begitu kan ya, bahwa itu dari pernyataannya begitu. Alasan warga NU menginginkan hal tersebut karena Erick Thohir sebagai steering komite 1 abad NU ya dinilai berhasil ya merangkai acara tersebut dengan meriah. Bahkan ya Gus Ipul ya Ganjar Erick merupakan pasangan ideal yang bisa ditawarkan ke publik dalam pemilihan presiden di 2024 mendatang. Bahkan bagaimana Gus Yakut sodorkan nama Erick Thohir, Ketua Umum Gerakan Pemuda GP Ansor ya Khalil Yakut ya Gus Yakut ya Khalil Kaumas menyodorkan beberapa nama dianggap layak mendampinginya. Pertama Erick Thohir, Pak Sandi ya, terus kemudian Pak Mahfud MD di situ begitu ya. Bahkan ini disebutkan lagi nama-namanya begitu kan ya. Kalau kita melihat dalam hal ini bisa saja Pak Mahfud atau Ridwan Kamil begitu. Pak Mahfud ya orang PKB mengatakan bahwa wah sejak kapan Pak Mahfud seorang NU atau
struktural PBNU kan begitu logikanya begitu. Apa yang disampaikan oleh Roma Hurmuzi kemarin begitu ya. Tetapi ini sangat menarik begitu kan. Bahkan ya larangan dari Gus Yahya sudah jelas di situ begitu ya. Semua pengurus PBNU tidak boleh ikut serta dalam politik praktis ya, tidak boleh ikut dalam atau terlibat ya secara kelembagaan dalam politik praktis ya. Ya itu kan sudah jelas sebenarnya. Kalau di luar itu ya mungkin ada keteledoran atau apa, ini harus diperingatkan begitu kan ya. Ya kalau inilah politik kita, bisa dinamis bisa tidak, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.